Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akmal Fitriana Muhlis, kelas 2E Penjas 2019, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah telah kurikulum yang bermateri yaitu standar kompetensi lulusan. Langsung saja, poin yang pertama yaitu ada standar isi. Jadi standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi ini dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Dan di dalam standar isi juga di sini ada tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua ada standar isi. Jadi standar isi tersebut sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik lebih berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau bisa disebut dengan SMP, manfaat standar isi adalah untuk memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Nah, penyusun yang selanjutnya ada penyusun standar isi. Penyusun kompetensi yang harus dilalui di tiap jenjang pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan ditunjukkan oleh tabel. Yang pertama ada tingkat kompetensi. Yang kedua di sini ada tingkat kompetensi. Tingkat kompetensinya misalnya tingkat pendidikan anak. Nah, jenjang pendidikannya yaitu TK atau RA. Nah, catatan standar isi TK atau RA diatur secara. Nah, yang kedua ada tingkat pendidikan dasar. Di sini jenjang pendidikannya ada SD, MI, SDLB atau paket A. Sedangkan pendidikan dasarnya SMP, MTS, SMPLB, dan paket B. Nah, misalnya yang selanjutnya ada tingkat kompetensi dari tingkat pendidikan menengah, yaitu SMA, MA, SMALB, dan paket C. Selanjutnya ada standar proses. Berdasarkan standar proses pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahap. Yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Jadi kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru yaitu berdasarkan amanat kurikulum 2013, yaitu yang pertama kegiatan yang mula-mula harus dilakukan oleh guru pada kegiatan pendahuluan di dalam sebuah proses pembelajaran adalah mempersiapkan siswa baik psikis maupun fisik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua selanjutnya guru harus mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait materi pembelajaran, baik materi yang telah siswa pelajari
serta materi-materi yang akan mereka pelajari dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi yang ketiga yaitu setelah memberikan pertanyaan-pertanyaan, guru kemudian mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan atau tugas yang akan dikerjakan. Nah, sehingga dengan demikian mereka agar bisa belajar tentang suatu materi, kemudian langsung dilanjutkan dengan menguraikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pendahuluan, guru harus belajar memberikan outline cukup cakupan materi serta penjelasan mengenai kegiatan belajar yang akan dilakukan oleh siswa untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas yang diberikan. Nah, poin yang ketiga ada kegiatan inti. Nah, di tiap kegiatan pembelajaran seharusnya guru memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Nah, taat aturan juga menghargai pendapat orang lain. Jadi sebagaimana yang telah dicantumkan pada silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, cara yang dilakukan berkaitan dengan proses pengumpulan data atau informasi diusahakan sedemikian rupa sehingga relevan dan jenis data yang sedang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, ataupun museum. Nah, sebelum menggunakan informasi atau data yang telah dikumpulkan dan diperoleh, siswa mesti tahu dan kemudian berlatih, lalu dilanjutkan dengan menerapkan pada yang berbagai situasi. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dan siswa dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Nah, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jadi merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran, remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan juga rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Pendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Nah, yang pertama juga di sini ada definisi standar penilaian. Ada berbagai macam juga terkait dengan standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, atau prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Penilaian hasil belajar peserta didik yang harus digunakan sebagai dasar dalam penilaian berhasil peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, yang kedua, penilaian. Jadi penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang ketiga ada pembelajaran. Jadi pembelajaran adalah proses
interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, yang terakhir ada kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM. Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan belajar dan ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik juga. Nah, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya ada bentuk penilaian. Yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan atau pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Yang kedua ada penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Jadi si guru itu mengukur sejauh mana peserta didik mengerti pada pelajaran tersebut. Yang kedua ada memperbaiki proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Nah, yang ketiga ada manfaat hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur oleh Direktorat Jenderal terkait. Nah, di sini juga ada mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian yang disebut UN atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Nah, yang ketiga, hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN. Nah, hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Nah, hasil UN juga disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya akan meneruskan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ada prosedur penilaian. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang kedua, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Yang keempat, ada mendeskripsikan perilaku peserta didik. Jadi kesimpulannya, yang pertama, standar kompetensi lulusan mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan, standar kompetensi kelompok, mata pelajaran, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik juga dari satuan pendidikan. Nah, yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Jadi menuntut adanya perubahan peraturan-peraturan tentang standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi atau S1, standar proses dan standar penilaian. Nah, peraturan yang pertama adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada nomor 54 tahun 2013 tentang
standar kompetensi lulusan atau SKL pendidikan dasar menengah. Nah, yang ketiga, saran kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan yang selanjutnya standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang selanjutnya juga ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.